Welcome back guys di channel Store of L. Kali ini saya ingin sharing SSD dari Kingmax. Di sini tertera SSD Kingmax 120 GB. Ini saya pakai SSD ini hampir 2 tahun ya guys. Jadi sebelum kita lanjut ke bahan sharingnya, kita intro dulu. Oke gengs, setelah intro ya, pada konten kali ini saya ingin sharing dan ingin sedikit cerita tentang SSD ini. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, agar channel ini semakin berkembang. Oke, back to topic. Poin utamanya, setelah saya pakai SSD ini selama hampir kurang lebih 2 tahun, SSD ini itu masih aman-aman aja dipakai. SSD dari Kingmax. Ini SSD saya pakai waktu pertama kali saya belajar ngerakit PC gaming. Jadi pada saat itu budget bener-bener kere-kere banget guys, dan pada tahun itu pertengahan 2020, saya ingat banget, saya beli SSD itu yang paling murah di toko hijau dan dapatnya SSD ini. Awalnya saya juga ragu ya, apakah SSD ini bakalan awet atau enggak, tapi ternyata sekarang di bulan September 2022, bahkan sekarang udah September akhir ya guys, SSD ini tuh masih bisa dipakai dan masih bisa diajak untuk bekerja, membantu pekerjaan sehari-hari saya guys. Ini SSD-nya, dia sebenarnya nggak beda jauh sama SSD lain yang pernah saya pakai guys. Hanya aja pada zaman itu nih paling murah untuk urusan speed dan lain-lainnya, karena saya emang pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan kadang gaming sih ya, kadang main game. Jadi pada saat saya beli SSD ini itu saya lagi ngerakit Intel Core i3 9300 dan SSD nya pakai ini waktu itu buat main game kayak Valorant, Genshin Impact, dan buat tester game GTA. Ini SSD lancar banget. Untuk Sentinel dan lain-lainnya udah lama nggak saya cek juga sih. Terakhir saya cek tuh kemarin untuk ngetes laptop adik saya guys. Jadi saya ngetes nih SSD masih bisa dipakai nggak, karena sebelumnya nih SSD kan nempel di PC ya, cuman karena PC-nya juga udah dijual dan sekarang saya juga udah ganti SSD pakai yang 240 GB. Jadi ini SSD lagi nggak dipakai, cuman secara apa namanya, secara keseluruhan atau secara umum nih SSD kemarin saya buka masih oke-oke aja, dan semua data-data saya untuk pekerjaan di masa lalu masih tersimpan di sini. Jadi kesimpulannya sih, kalau kalian ingin membeli SSD dan budget kalian terbatas, saya cukup merekomendasikan ini sebagai pilihan alternatif ya. Mungkin ini emang bukan SSD terbaik di kelasnya, tapi dari segi harga SSD ini tuh ya cukup ramah di kantong. Jadi kalau misalnya kalian ingin rakit PC dan suatu saat ingin upgrade, tapi kalian ingin segera PC-nya jadi, ya alternatif kalian harus memakai part-part yang pas di kantong kalian gitu guys. Buktinya nih SSD sudah hampir mau 2 tahun
masih bisa dipakai, dan data-data saya yang lama juga masih ada di sini guys. Begitu. Untuk write dan uploadnya dulu pernah ngecek sih, lumayan kenceng lah guys kalau dibandingin kita pakai harddisk gitu kan. Apalagi sekarang udah ada zamannya SSD yang di atas ini ya, yang lebih kenceng lagi. Tapi buat kalian yang pakai PC-nya itu untuk kegiatan sehari-hari, atau untuk office, atau untuk pekerjaan yang ringan-ringan, yang nggak membutuhkan beban berat, SSD ini bisa jadi pilihan untuk kalian. Namun jika kalian ada cukup banyak budget dan ingin memakai yang lebih besar kapasitasnya, kalian bisa pilih alternatif SSD lain. Sedangkan untuk SSD ini emang direkomendasikan untuk kita yang budget itu sangat terbatas. SSD King Max. Di sini King Max Your Forever SMV SATA 3. Sebenarnya saya pengen ngecek harddisk Sentinel sih guys, cuman agak mager aja nge-record di komputernya gitu. Jadi harddisk Sentinel jadi komputer saya itu kan habis upgrade SSD pakai 243, itu buat ngetes harddisk Sentinel, ngetes speed. Itu belum saya download lagi. Jadi masih beneran kosong, dan saya hanya install kebutuhan kerjaan aja. Jadi kerjaan online, dan kadang-kadang kita ngonten ya cuma sekedar itu aja guys. Tapi kalau kalian ada yang penasaran, ingin tahu Sentinelnya berapa, atau ingin tahu kecepatan rate dan uploadnya berapa, kalian tuliskan di kolom komentar biar nanti saya cek. Kalau saya udah install di komputernya guys. Kayaknya untuk episode sharing santuy cukup sampai di sini ya. Ini saya udah lama banget nggak bikin konten edisi sharing begini guys. Saya sebenarnya pengen banget bikin episode sharing santuy itu tentang PSU Kaleng. Cuma kemarin pas pindahan PSU Kalengnya lupa naruh di mana guys. Tapi ya doain aja semoga channel ini bisa terus maju ya, biar saya tetap semangat kontennya. Cukup sekian aja deh guys untuk konten kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Untuk sharing-sharing santuy ini, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye.